Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, menanti-nantikan lawatan-Mu, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Dan firman-Mu itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah nasib kekalnya ketika sudah berada di balik kematian. Ini harus kita sadari. Jadi selama kita masih menghirup nafas hidup saat ini,
kita harus menghargai setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya di setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus serius memanfaatkan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita harus mempergunakan kesempatan hidup ini untuk berjuang supaya bisa mengubah nasib kekal hidup kita sebelum terlambat. Kenapa saya katakan sebelum terlambat? Karena kalau sudah berada di kekekalan nanti, sudah tidak ada kesempatan untuk berubah. Sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Bahkan sudah sering saya katakan, kalau sudah berada di kekekalan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk diampuni. Dan ini sangat mengerikan, saudaraku. Mengubah nasib kekal hidup kita maksudnya adalah kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita supaya kita bisa menemukan apakah seluruh gerak kehidupan kita selama ini sudah seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga atau belum. Kenapa demikian, saudaraku? Karena persoalannya adalah selama ini tanpa kita sadari kita sudah terlanjur tertipu oleh dunia. Sehingga cara hidup kita sudah terbawa oleh arus dunia yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mari kita periksa hidup kita. Apakah saat ini kita terus melekat dengan Tuhan atau ternyata semakin hari persekutuan kita dengan Tuhan semakin renggang. Keintiman kita dengan Tuhan itu semakin berkurang. Kita tidak lagi serius mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya di sepanjang hari hidup kita, kita tidak boleh berhenti mencari Tuhan. Kita tidak boleh berhenti membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita harus hidup melekat dengan Tuhan, terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dikatakan carilah Tuhan, itu artinya setiap saat kita harus terus mencari wajah Tuhan sampai kita bisa menemukan Tuhan. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin merindukan Tuhan. Semakin hari kita semakin melekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencari Tuhan di sepanjang hari hidup kita, tidak ada tujuan lain. Tujuannya hanya satu, saudaraku, yaitu supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi kalau firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat 6 tadi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Itu artinya kita tidak boleh berhenti mencari Tuhan. Kita harus terus berseru kepada Tuhan. Menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan dan meminta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk terus memegang tangan kita, memimpin langkah hidup kita supaya kita tetap berjalan di dalam seluruh kebenaran, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, dengar ini. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu Tuhan akan tiba. Artinya waktu Tuhan akan tiba atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi bisa kapan saja. Persoalannya adalah ketika waktu Tuhan itu tiba atas kehidupan kita dan ternyata hidup kita ditemukan belum seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka dapat dipastikan
kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk diampuni oleh Tuhan. Ingat, setiap kita harus berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau kita tahu ada pertanggungan jawab yang harus kita berikan kepada Allah, seharusnya selama kita hidup, kita gentar di hadapan Allah. Artinya kita serius mempersiapkan kehidupan kita, supaya nanti ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan untuk memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah, hidup kita ditemukan tidak bercacat, tidak bercelah. Hidup kita ditemukan serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, di mana kita tahu ketika kita menutup mata masih ada pertanggungan jawab di hadapan Tuhan, seharusnya kita berjuang untuk hidup benar-benar benar di hadapan Tuhan. Artinya, di kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita mempergunakan kesempatan ini untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita. Kita harus berjuang untuk melepaskan keterikatan kita dengan dunia ini. Sudah saya katakan di awal tadi, tanpa kita sadari selama ini kita sudah tertipu oleh dunia atau ditipu oleh dunia ini, sehingga cara hidup kita masih serupa dengan dunia. Dan itulah yang membuat kehidupan kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Kesucian hidup kita semakin pudar, kekudusan hidup kita semakin pudar. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Kenapa kita harus menyadari akan hal ini? Bahkan saya harus katakan, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat, karena tidak ada seorang pun yang bisa merubah nasib kekal hidup kita kalau kita sudah berada di kekekalan nanti, saudaraku. Oleh karenanya yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita saat ini, seperti yang firman Tuhan katakan, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita membaca Galatia 6 ayat 7, firman Tuhan katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya kalau di sepanjang hari hidup kita yang kita tabur adalah perbuatan-perbuatan dosa yang merupakan kejahatan di mata Allah, maka yang kita tuai di kekekalan nanti adalah kebinasaan kekal. Karena apa? Karena dosa tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Dan seharusnya sebagai orang percaya kita tahu apa yang firman Tuhan katakan, yang seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Sebab firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Dan maut yang dimaksudkan di sini adalah kematian yang kedua. Kematian yang kedua yang dimaksudkan di sini adalah keadaan di mana orang-orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah akan terpisah dari Allah dan terbuang ke dalam api dan belerang. Dan ini sangat mengerikan, saudaraku. Sudah sering kali saya mengingatkan akan hal ini. Kalau kita tidak mau berubah dan nanti di kekekalan kita baru menyesali cara hidup kita, maka sudah tidak ada artinya, karena sudah tidak ada kesempatan untuk berubah. Jadi saat ini kalau kita sudah mengerti kebenaran, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran kita yang sia-sia. Artinya kita melakukan segala sesuatu tidak tepat, tidak sesuai dengan pikiran Allah. Berubahlah sebelum terlambat. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.
Jadi kalau kita tidak mempergunakan kesempatan hidup ini untuk mencari Tuhan, untuk mempersiapkan masa depan kehidupan kita di kekekalan, maka dapat dipastikan ketika kita menutup mata, kita akan ditolak oleh Allah. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, Allah tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi sadarlah sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami harus mempergunakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Kami harus hidup melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberkati kami. Kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.